Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli fisika ini masuk Islam setelah meneliti peredaran matahari. Bila disimpulkan, hampir semua mu'alaf yang masuk Islam di zaman modern ini, terutama di Barat, selalu dari latar belakang ini. Pertama, hidupnya yang tak tentu arah atau tidak tahu arah hidup yang jelas. Ketika membaca ajaran Islam atau bergaul dengan sahabat muslimnya, mereka menemukan ketentuan, kepastian, dan juga arah yang jelas dari tujuan hidup ini dalam Islam. Kedua, dari salah paham sebelumnya terhadap Islam. Salah paham karena taunya Islam hanya dari media atau dari informasi-informasi yang memburuk-burukkan Islam. Setelah membaca langsung dan menggali sendiri ajaran Islam, mereka menemukan sebaliknya. Islamlah agama yang benar yang mereka cari selama ini. Tiga, ketidakpuasan atas doktrin-doktrin atau ajaran agama yang dianut sebelumnya, umumnya Katolik dan juga Protestan, seperti tidak masuk akal, tidak rasional, atau tidak mengandung banyak kelemahan. Keempat, dari penelitian-penelitian dan juga penemuan ilmiah. Yang ketiga dan keempat ini tentu golongan orang-orang cerdas dan juga kaum ilmuwan. Golongan ini banyak sekali. Semakin dalam ilmu pengetahuan digali mereka, banyak menemukan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Di antara ratusan ilmuwan ini, kisah fisikawan Dmitri Bolikov ini menambah fakta lagi. Dmitri seorang ahli fisika yang sangat menggandrungi kajian serta riset-riset ilmiah, mengatakan bahwa pintu masuk Islamnya adalah fisika. Sungguh, sesuatu yang sangat ilmiah, bagaimana fisika bisa mendorong Dmitri masuk Islam. Dmitri mengatakan bahwa ia tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Profesor Nikola Kosinnikov, salah seorang pakar dari bidang fisika. Mereka sedang dalam penelitian terhadap sebuah sampel yang diuji di laboratorium untuk mempelajari sebuah teori modern yang menjelaskan tentang perputaran bumi dan juga porosnya. Mereka berhasil menetapkan teori tersebut. Akan tetapi, Dmitri mengetahui bahwasanya diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW yang diketahui oleh umat Islam, bahkan termasuk inti akidah mereka yang menguatkan keharusan teori tersebut ada sesuai dengan hasil yang dicapai. Dmitri merasa yakin bahwa pengetahuan seperti ini yang umurnya lebih dari 1400 tahun yang lalu sebagai sumber satu-satunya yang mungkin hanya penciptaan alam semesta. Teori yang ditemukan oleh Profesor Kosinov merupakan teori yang paling banyak dan paling berani dalam menafsirkan fenomena perputaran bumi pada porosnya. Kelompok peneliti ini merancang sebuah sampel berupa bola yang diisi penuh dengan papan tipis dari logam yang dilelehkan, ditempelkan pada badan bermagnet yang terbentuk dari elektroda yang saling berlawanan arus. Ketika arus listrik berjalan pada dua elektroda tersebut, maka menimbulkan gaya magnet dan bola yang dipenuhi papan tipis dari logam tersebut mulai berputar pada porosnya. Fenomena ini dinamakan gerakan integral elektromagnodinamika. Gerakan ini pada substansinya menjadi aktivitas perputaran bumi pada porosnya. Pada tingkat realita di alam ini, daya matahari merupakan kekuatan bergerak yang bisa melahirkan area magnet yang bisa mendorong bumi untuk berputar pada porosnya. Kemudian gerakan berputar bumi ini di dalam hal cepat atau lambatnya seiring dengan daya intensitas daya matahari. Atas dasar ini pula posisi dan juga arah kutub utara bergantung.
Setelah diadakan penelitian pada kutub magnet bumi, hingga tahun 1970 bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 10 km dalam setahun. Akan tetapi pada tahun-tahun terakhir kecepatan tersebut bertambah hingga 40 km dalam setahun. Bahkan pada tahun 2001, kutub magnet bumi bergerak dari tempatnya hingga mencapai jarak 200 km dalam sekali bergerak. Ini berarti bumi dengan pengaruh daya magnet tersebut mengakibatkan dua kutub magnet bergantian tempat. Artinya bahwa gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan. Ketika itu matahari akan terbit atau keluar dari barat. Ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tidak didapati Demitri dalam buku-buku atau didengar dari manapun, akan tetapi ia peroleh kesimpulan tersebut dari hasil riset dan juga percobaan serta penelitian. Ketika ia menekan kitab-kitab samawi lintas agama, ia tidak mendapati satupun petunjuk pada informasi tersebut selain dari Islam. Ia mendapatkan informasi tersebut dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat yang terbenamnya. Apabila ia terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka semua mereka akan beriman. Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya itu." Riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Hurairah, dari riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Semoga dari kisah ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang ajarannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Islam memiliki beberapa makna, diantaranya adalah pasrah atau berserah diri. Kata Islam berasal dari akar kata sing yang berarti damai. Islam berarti tunduk, patuh dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah makna Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Ketiga, petunjuk untuk kebahagiaan. Islam merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam memiliki beberapa ajaran dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan pemikiran Islam. Islam sebagai sebuah agama adalah tata aturan untuk menjadikan pemeluknya pasrah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu seorang muslim berarti orang yang hidupnya pasrah diatur Allah dan Rasul-Nya. Setiap gerak langkahnya tegak lurus terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.